Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabit Nah, kegiatan jurnalis ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan literasi baik guru maupun anak-anak. Beberapa waktu lalu kita lihat ya, bagaimana anak PAUD itu mewawancarai pejabat publik ya dengan bahasa Indonesia yang bagus ya, pemilihan kata yang bagus. Ini juga berdaya, mudah-mudahan bisa ketularan menjadi pengusaha juga begitu. Dan membuat iklan di media yang bagus begitu. Nah, itu juga bisa dipelajari bersama gitu. Mudah-mudahan kalau mereka wartawan mencari berita untuk yang umum, nah kalau kita khususkanlah tentang mendalam lagi tentang pendidikan PAUD. Setiap hari ini saya nyatakan dibuka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua sehingga kita menjadi orang-orang yang terbaik. Yanda, sehat barokah Yanda hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena peran guru itu sangat penting sekali. Makanya kita harus bisa menghormati dan harus juga menjaga komunikasi. Guru yang ingin memiliki tambahan, ya, tambahan pendapatan, sumber pendapatan, bisa membuat konten YouTube, bisa sharing ke WhatsApp, forward WhatsApp ke grup-grup yang ada. Sehingga kalau kontennya bagus, orang akan melihat di luar dari murid-murid kita. Dan mungkin juga saya memberikan sedikit apa-apa. Saya lagi bikin buku, ya, namanya 5 million to be a billion. Saya memulai dari uang 5 juta rupiah. Sampai sekarang saya memiliki 27 perusahaan di bawah saya. Dan saya memiliki 9 hotel yang ada dan lagi berkembang terus. Target saya sampai di beberapa negara. Saya sisihkan 10%. Ya, 10% untuk apa? Dana sedekah. Ya, ini adalah dana umat. Dana sedekah yang harus kita sedekahkan. Gaya hidup, saya tidak suka dengan gaya hidup mewah. Ya, tidak pernah beli barang-barang branded yang berlebihan. Tidak pernah memakai sesuatu yang berlebihan. Saya tidak suka, makanya saya simpan. Dan saya juga tidak, mohon maaf nih kalau ada bapak atau ibu yang merokok, karena saya tidak merokok, jadi saya simpan. Kenapa? Pada saat itu pola pikir saya, lah saya capek-capek kerja, kenapa uangnya saya bakar ya? Kan kalau rokok kan saya bakar. Uang saya utuh, yang saya bagi hanya bersedekah dan bagi dengan orang tua. Yang lainnya saya simpan, sebagian saya sedikit untuk kebutuhan hidup hari-hari. Satu mobil. Nah, mobil tersebut apakah jadi gaya hidup saya? Tidak. Ternyata mobil tersebut saya jadi mobil dagangan. Jadi saya memiliki mobil dagangan. Nah, besok saya jual, saya kumpulin sampai akhirnya punya showroom sendiri. Habis punya showroom, saya berkembang, punya tour and travel, punya properti, belajar jadi kontraktor, dan lain-lain seterusnya sampai dengan sekarang. Itu hanya modal silaturahmi atau kolaborasi. Dan ini bisa dilakukan oleh para guru PAUD. Ya, saya juga melihat dan saya juga konsen ya, kepada dunia pendidikan. Karena pendidikan itu investasi jangka panjang. Jadi para guru kenapa harus serba bisa? Karena kalau gurunya nggak bisa, nanti penyampaiannya salah ya kepada apa yang disampaikan kepada murid-muridnya, nanti akhirnya ke depannya jangka panjangnya akan salah semua. Kiprahnya akan berantakan semua. Malpraktek, nah, makanya ya? jadi malpraktek. Nah, Iya. jadi bukan hanya dokter aja yang malpraktek.
Tapi Guru guru juga bisa jadi bisa. malpraktek. Maka jadi guru ini bebannya sebenarnya berat sekali, tidak mudah. Guru harus bisa banyak menggali informasi. Informasi yang serba detil. Tidak boleh ada unsur hoax sedikit pun. Karena begitu apa yang kita sampaikan ada unsur hoax, murid yang dia lakukan kesalahannya, dosanya ada di diri kita. Gitu. Jadi ini bebannya berat sekali. Jangan sampai ada malpraktek. Ya, peran guru sangat penting. Makanya serba bisa itu penting sekali. Nah, kembali lagi, apa yang kira-kira bisa teman-teman atau guru-guru PAUD bisa laksanakan untuk bisa mendapatkan sumber tambahan? Tadi mungkin nanti Pak Anhar ini dengan Ibu Rus bisa membantu para guru dengan cara, nah, guru PAUD se-Kota Bekasi, kalau saya boleh tahu, kurang lebih jumlahnya ada berapa ya? Ada yang tahu nggak? Sebentar, yang tahu Pak Anhar atau Bunda Rusi? Monggo, Bun. Banyak Pak Novel, lebih dari ribuan. Itu baru dari Audi, kemudian ada dari IGTK, IGRA, RA, iya. 5.000 lebih? Bisa lebih dari 5.000. 10.000 mungkin lebih juga. Keren sekali. Percaya nggak bahwa ini adalah sumber penghasilan untuk para guru PAUD? Wow. Nah, gimana caranya? Nah, caranya mungkin kalau saya salah jangan diikutin, tapi kalau saya benar mungkin bisa dipakai dan bisa ditiru karena ini berguna terhadap apa yang saya lakukan dan saya lakukan alhamdulillah berhasil. Tapi semoga memang kalau memang menurut para guru ini make sense, silakan dilakukan. Jadi gini, tadi jumlah guru Pak Anhar atau Ibu Rus, ini penting sekali harus memiliki database. Database by name, by address terhadap jumlah guru PAUD. Dan juga spesialisnya. Spesialisnya apa? Ya, guru ini, kita memiliki guru ini spesialisnya ini sekian ratus. Yang ini sekian ratus, sehingga ketahui jumlah. Terus apa yang dilakukan? Ya, bikin sentralisasi YouTube. Tadi ada YouTube sendiri-sendiri, ya, dan juga ada TikTok para guru sendiri-sendiri. Ada juga yang desentralisasi, ya, mereka untuk berbagi informasi, ya. Terus, ya, para guru harus memiliki satu sentralisasi. Misalkan saya mendengar guru PAUD itu pendapatannya di bawah rata-rata. Benar nggak ya? Mohon maaf kalau saya salah. Kalau guru PAUD pendapatannya, mohon maaf deh. Ya, benar sekali Pak Novel, sekitar ada yang 300.000, bahkan ada yang di bawah 200. Ada yang 200, Bunda. Jadi sangat miris dan butuh bantuan banyak pihak kami Pak Novel. Benar sekali. Nah, saya terus terang ya, saya kaget sekali. Mohon maaf nih, saya kaget sekali pada saat saya pernah dengar pertama kali kalau guru itu di Kota Bekasi masih ada 300. Saya bilang astagfirullahaladzim. Ini gimana? 50 Pak, ada 150. Ampun ya Allah, saya bilang ini dengan apa namanya? Iya, astagfirullah lah. Saya benar-benar kaget gitu kan. Kok masih ada ya? Tapi ya ini karena jiwanya mulia, ya, karena niatnya baik, Allah kasih jalan segalanya dengan cara-cara lain. Rezekinya buktinya masih bisa mensekolahkan anak kandungnya, bisa menghidupkan keluarganya, karena apa? Niatnya baik dulu. Dan itu apa yang saya lakukan pada saat saya dulu mulai usaha. Niat saya pada saat memulai usaha adalah satu, saya ingin bisa menyenangi orang tua saya. Niat pertama saya itu. Yang kedua, ya, saya bisa bermanfaat atau bisa membantu orang yang tidak saya bisa memberikan duit setiap hari. Karena orang tua saya selalu mengajarkan, kita sebagai manusia hidup, mungkin karena kita kan manusia itu bukan Tuhan. Tuhan itu kalau kita nggak minta, kita dianggap sombong, gitu ya. Jadi kalau kita nggak pernah ibadah, kita nggak pernah sholat, ya, itu kita dianggap sombong. Makanya dari kecil sampai sekarang, sekarang saya agama saya Muslim. Sebelum saya keluar rumah, ya, selain saya minta doa orang tua saya ngaji yasinan dulu, ya. Dari yasinan dulu, saya sholat
duha, baru saya keluar rumah. Karena hal itu yang saya lakukan setiap hari. Sampai dengan usia saya sekarang. Saya mulai melakukan itu dari usia saya kurang lebih umur 16 tahun. Sampai detik ini. Setiap hari itu yang saya lakukan. Nah, Karena terkait apa? dengan hal itu Yanda, boleh izin? Boleh. Wah, ini banyak banget Yanda yang sudah ngantri pengen tanya. Boleh ya Boleh. Yanda? Oh, iya, siap. Boleh. Saya izin Boleh. bacakan dari Pak. Sebentar, Oh ya, siap, mangga. saya selesaiin sedikit lagi. Oh, aja. baik Yanda. Ya. Nah, pada saat itu saya lakukan itu sehingga apa? Allah menggerakkan hati kita. Yang tadinya rezekinya mungkin arahnya ke kiri, tiba-tiba jadi ke kanan, jadi ke kita karena doa kita tadi. Ya. Terus saya bilang, nah, gimana pendapatan guru-guru tadi agar bisa lebih dari itu? Ya, coba kalau bisa Pak Anaharudin atau Ibu Rus bikin satu di PAUD itu ada paguyuban nggak ya? Mohon maaf ya. Organisasi, Pak. Bannya adalah ya? Himpaudi. Organisasi. Organisasinya itu Himpaudi ya? Iya, betul. Iya. Oke, nah boleh nggak Himpaudi itu tadi kan saya bilang tuh bikin database ya. Setelah bikin database, coba cari teman-teman guru yang memiliki fotografer ya, fotografer yang handal ya, di masing-masing guru pasti kan punya hobi moto. Ya, Ambil siap. kehidupan guru-guru PAUD yang bagaimana berjuang untuk mendidik anak-anak dengan keterbatasannya. Diambil angle-angle yang kira-kira bagus dan menyentuh. Setelah itu buka akun di kitabisa.com untuk bisa menjaring CSR atau masukan-masukan dari orang-orang yang memiliki rezeki lebih untuk berbagi. Misalkan mau kumpulin berapa miliar pun tuh bisa. Mungkin hari ini ada yang bisa punya rezeki sekian, ya kan? Nanti mereka taruh. Gini deh, kalau Himpaudi nanti udah bikin kitabisa.com, kasih tahu saya, nanti saya penyumbang pertama. Alhamdulillah. Wow. Nanti saya penyumbang pertama. Tangan dulu, Ibu. Untuk Pak Novel. Iya, betul. Ini yang Ya, ditunggu-tunggu. nanti dibuka di kitabisa.com, namanya misalkan guru PAUD, nama harus diambil nama yang kira-kira bisa menarik orang untuk mau berbagi, ya. Misalkan yuk kita sejahterakan guru PAUD, gitu kan. Cari kata-kata yang kira-kira bagus Guruku, untuk jadi idolaku, gitu ya Yanda. Ya, yuk kita sejahterakan guru PAUD atau apa ya, dicari yang kira-kira bagus untuk di kitabisa.com. Nah, sehingga nanti kalau jumlahnya misalkan ada yang nyumbang 1 juta atau 500.000 atau 10.000, terus setiap hari ada nyumbang, itu bisa ngumpulin miliaran. Wow. Kalau jumlahnya sudah miliaran, itu bisa dikelola. Dikelola untuk membantu menggaji para guru PAUD. Atau bisa kitabisa.com, yuk bantu gaji guru PAUD. Yuk ikut gaji guru PAUD. Nah, nanti bisa bekerja sama kolaborasi dengan pengusaha-pengusaha yang memang mau menjadi donatur tetap. Donatur tetap untuk di kitabisa.com yang membantu para guru PAUD. Jadi nanti ketua Himpaudi ini ya sebagai ketua organisasi yang mengakomodir bisa untuk mungkin bikin ada satu bidang yang ngurusin ini gitu ya. Membantu para guru digaji supaya layak. Misalkan dapat hari ini rekeningnya 1 miliar ya, dibagi tahun ini berapa, setiap guru dapat tambahan berapa gitu ya. Itu bisa dilakukan. Nanti donatur tetap, ada yang mungkin tetap tiap bulan ada yang ngasih 50.000 atau ada yang ngasih 1 juta. Makin besar rezekinya kan pasti makin besar sumbangannya ya, menjadi donatur tetap. Itu bisa dilakukan. Nah, menurut saya itu kalau bisa segera setelah acara ini itu dibuat ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa yang bisa dilakukan? Gini loh. Pulpen ya. Ada pensil, ya, ada hal-hal lain. Itu semua kan memiliki brand, ya. Ada brandnya mungkin buku Kiki, ada buku belinya di Gramedia, Gunung Agung, atau hal-hal lain. Ini bisa
Ibu Rus sebagai ketua Himpaudi bisa berkolaborasi, meminta CSR-nya Gramedia, Gunung Agung, Buku Kiki, berkolaborasi setiap tahun CSR dari Gramedia ke rekening tadi kita bisa .com untuk gaji guru PAUD. Mungkin CSR bantuan dari Gramedia setahun ada tambahan 1 miliar misalnya. Dibikin proposal yang bagus. Proposalnya apa? Kerjasama. Gramedia dengan membantu CSR misalnya. Berapa miliar per tahun kita para guru PAUD, ini kita punya ada 10.000 guru PAUD loh. Ya kan? Nanti mungkin setiap nanti pada saat ngajar kita bisa juga mempromosikan buku-buku yang memang dijadikan produk andalan Gramedia untuk dipromosikan gitu kepada murid-murid yang memang berhak untuk mendapatkan buku itu. Nah, buku itu apakah kita bebankan ke murid? Enggak juga. Nanti uang yang masuk CSR tersebut dibagi klasifikasi anggaran gaji, terus anggaran buku. Misalkan buku mana yang mau kita berikan kepada murid untuk memiliki buku tersebut. Ya. Nah, kita beli buku tersebut, kita kasih ke murid tersebut. Jadi rodanya berputar. Ada yang memberikan, ya kan, kita bisa memberikan gratis kepada buku itu kepada murid yang tidak mampu, ya. Tapi kepada yang mampu, mungkin dia bisa membeli subsidi silang. Mungkin nanti kalau memang ada timnya, saya bisa bantu ngelit, saya bisa membantu untuk mendampingi bagaimana ini bisa terjadi dan bisa menghasilkan. Saya siap jika diminta untuk menjadi pendamping dalam melakukan program ini demi mensejahterakan guru-guru PAUD yang ada di Kota Bekasi. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan kolaborasi dengan produk-produk, dengan pensil Kiki, buku Kiki, dan lain-lain. CSR-nya kita minta. CSR-nya kita minta dan juga kita melakukan produknya dia juga kita bisa jualkan. Dan ini win-win. Dan saya rasa semua produk-produk atau perusahaan-perusahaan besar ini akan mau bekerja sama jika kita memiliki database yang jumlahnya besar dan memiliki proposal konsep yang tepat. Gitu. Sehingga tujuannya adalah mensejahterakan guru PAUD. Ya, tidak boleh ada lagi guru PAUD yang susah. Tidak boleh lagi ada guru PAUD yang tidak bisa makan. Bahkan ya kalau bisa nanti ada yang mau menyumbang uang, silakan. Ada yang mau nyumbang beras, mungkin silakan. Nah, kebetulan saya juga setiap bulan itu ada membagikan beras. Ini bukan bermaksud ria, tapi mungkin nanti bisa saya juga ke Ibu Rus, bisa saya berbagi mungkin kuotanya berapa, nanti mungkin bisa di-deliver kepada teman guru-guru PAUD yang memang membutuhkan. Itu setiap bulan, insya Allah saya memberikan sekitar 2,5 ton setiap bulannya. Nah, tapi itu saya bagi dengan beberapa memang orang yang saya sudah rutin saya bagi. Nanti mungkin dari PAUD juga saya akan bagi, bisa saya share gitu ya. Juga itu bisa. Sehingga kita bisa mensejahterakan guru PAUD. Yuk kita sama-sama, kita kolaborasi. Dari kita untuk kita. Ya, kita kuat karena kita bersatu. Kita kuat karena kita bersama. Ya. Kenapa saya bilang, saya nanya tadi database-nya berapa dulu? Karena kalau guru PAUD maju sendiri-sendiri 1-2 orang tidak ada nilainya. Ya, dalam nilai produk itu nggak ada nilainya, tapi kita tetap bernilai dalam mengajar. Ya kan? Guru itu punya nilai dalam mengajar. Tapi kalau kita mau mencari dana sumber pendapatan dari CS dan lain-lain, itu biasa mereka butuh number. Nah, numbernya gimana? Bersatu. Jadi guru PAUD yang tadinya 10.000 harus bersatu jadi satu naungan. Naungan itu maju ke depan, dapat dibagikan kepada semuanya sehingga semuanya sejahtera. Jadi mungkin itu sedikit masukan dari saya, dan juga jangan lupa para guru-guru yang memang memiliki dan mengerti dalam mengoperasikan digital, segera buka YouTube, bikin YouTube, akun YouTube, segera bikin akun TikTok ya atau Instagram. Nah, mulai memberikan materi-materi pembelajaran melalui TikTok, atau lagi ngajar ya live, rekam, masukin di TikTok, rekam, masukin di YouTube, sehingga nanti makin lama orang makin banyak yang masuk, nge-subscribe, nge-view, yang akhirnya mendapat
sumber pendapatan lagi dari hal-hal lain. Nah, itu mungkin masukan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, mau diskusi, silakan. Saya siap untuk sharing atau berbagi ilmu yang memang menjadi pengalaman saya dalam sehari-harian saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata yang pertama adalah subhanallah. Sejahterakan guru-guru PAUD yang ada di Kota Bekasi khususnya. Satu lagi boleh ya, Anda? Satu lagi? Boleh. Satu lagi mengadakan sebuah kegiatan yang akan merangkul 5.000 anak. Mengedukasi menjadi sponsor dalam kegiatan itu bagaimana ya, Anda? Sekitar 5.000 anak. Nah, program tersebut proposalnya dibikin, konsepnya dibuat, kasih ke bisa ke arah sana ya Mbak Roro, kita bisa artinya bulan 1.200.000 gitu Pak, dan 1.200.000-nya itu terwujud sih jadinya gitu, bukan cuma itu Allah cukupkan karena teman-teman saya pandai bersyukur gitu. Untuk orang-orang lainnya yang membutuhkan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Bunda Roro juga sudah membersamai kami. Izinkan sambil menunggu Bunda Roro menyiapkan. Nur dan juga Ibu Rusi. Itu ya, nah yang nanti karya tulisnya Bapak Ibu bisa kirim ke jurnalis, karena ada beberapa pandangan nih ya dari masyarakat yang negatif gitu. Ya. Yuk kita sama-sama. 1, 2, 3. Silakan. Saya bersedia menjadi jurnalis yang sesuai data dan fakta. Insya Allah. Nah, ini kita rangkum ada beberapa jenis, ada 3 begitu ya, ada berita, kemudian feature, kemudian oleh seorang guru begitu ya. Saya rasa semuanya bisa dilakukan. Hanya saja kita terbatas dengan waktu, karakter begitu ya. Jadi tidak terlalu banyak dan tidak terlalu padat. Silahkan pada Buning, karena waktunya juga sudah pukul 12 begitu ya. Ya, kita bisa sambung di Sabtu minggu depan lagi. Silahkan. Alhamdulillah. Iwan. Janji ya, Bunda Roro janji. Janji dong. Janji. Karena YouTube-nya nih belum nyampe ke situ nih. Iya. Sementara peserta banyak banget yang nanya tentang itu, Bun. Oke, baik Bunda Roro. Yanda, silahkan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat konten-konten yang seru tentang mengangkat problem yang ada di sekitar guru-guru PAUD, termasuk problem kesejahteraan yang dari tadi sudah kita bahas sejak awal. Nah, saya bahagia sekali di forum ini memang karena ketemu langsung dengan para guru. Ya, bagi saya guru adalah orang yang memang menyentuh masa depan. Semua orang itu punya kemampuan menulis. Karena tadi Mbak Roro juga sudah sampaikan tuh, yang namanya menulis itu kan habit. Jadi itu kebiasaan. Saya sudah sejak mahasiswa bergabung di peran jurnalis, ya kurang objektif, kemudian kurang jeli dalam menggali informasi, dan yang tadi Mbak Roro sampaikan, tidak menggunakan prinsip 5W plus 1H. Nah, ini yang saya kira itu kesalahan yang general, yang umum terjadi di kalangan jurnalis hari ini. Dikejar waktu. Jadi mereka harus segera cepat menayangkan beritanya di media online agar media sendiri yang isinya adalah konten-konten dari Himpaude itu sendiri. Tadi saya kira itu cukup clear ya. Itu godaannya banyak. Jadi yang paling di awal adalah integritas timnya dulu. Wartawannya, pemimpin redaksinya, pemimpin umumnya. Talkshow di TV Desa setiap Selasa jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Jadi 6:30 itu disiarkan. Artinya Mbak Roro dan Mas Novel tadi sudah sangat banyak menyampaikan, dan saya kira saya semua sepakat dengan apa yang disampaikan oleh kedua narasumber, dan saya juga mau mencoba dan terus mencari berbagai ilmu menurut Bunda Roro, lalu kita tulis menjadi sebuah cerita panjang yang bermakna. Kita akan lihat lagi di
kajian desa bersama Yanda Iwan. Kepada para narasumber hebat hari ini, dan juga terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan juga kepada Bunda Rusi selaku Ketua Himpau di Kota Bekasi, dan juga kepada para penilik, kepala sekolah maupun guru-guru yang ada di Kota Bekasi. Dan alhamdulillah hari ini kegiatan kita Merdeka Belajar Literasi Skill Guru Jurnalis PAUD 2023 Kota Bekasi telah selesai. Terima kasih kepada narasumber yang membersamai pendidik PAUD. Alhamdulillah sampai di penghujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Bu Rusi. Sama-sama, Bunda Roro. Maaf lahir batin. Yanda Iwan ilmunya masih ditunggu, Pak Iwan. Assalamualaikum.